Pada zaman dahulu, di sebuah daerah bernama Pantai Air Manis yang berada di Padang, Sumatera Barat, hiduplah seorang janda bernama Mande Rubaya. Ia memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Malin Kundang. Sejak Malin Kundang ditinggal pergi ayahnya, maka tidaklah mengherankan kalau Mande Rubaya sangat menyayangi anak sematawayangnya tersebut. Sejak kecil, Malin Kundang telah terbiasa melakukan berbagai pekerjaan. Semua dilakukannya agar dapur keluarganya tetap mengebul, berkat pelajaran yang diberikan ibunya sejak kecil. Malin Kundang tumbuh menjadi seorang pemuja pekerja keras. Ia tak pilih-pilih dalam melakukan pekerjaan, maka tidaklah mengherankan apabila orang-orang ada di sekitaran Pantai Air Manis sering memberi Malin Kundang pekerjaan. Hasil dari pekerjaannya, inilah yang digunakan Malin Kundang untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Meski sudah bekerja dengan keras, tetapi karena yang dikerjakan Malin Kundang adalah pekerjaan kasar, upah yang diterimanya pun kecil. Upah yang dia terima hanya cukup untuk makan bersama ibunya. Kecilnya upah yang dia terima setiap hari membuat Malin Kundang ingin merantau. Malin Kundang berpikir bahwa hanya dengan merantau akan dapat mengubah kehidupannya menjadi lebih baik. Malin Kundang memiliki seorang sahabat bernama Rashid. Suatu hari ketika istirahat seusai bekerja, Malin Kundang dan Rashid mendengar ada kapal besar milik saudagar kaya raya sedang berlabuh di pantai air asin. Seketika itu pula muncullah keinginan Malin Kundang dan Rashid untuk pergi merantau. Rashid dan Malin Kundang merasa hanya dengan merantaulah mereka mampu merubah nasibnya. Hai Malin, Rashid, kenapa? Apakah kamu mendengar kabar saudagar di dekat sini? Ya, apa? Aduh, kamu ini Malin, kapal itu bisa merubah nasib kita. Maksudmu bagaimana? Kita datang ke sana, terus melamar pekerjaan di sana. Karena itu Rashid, tentu aku ingin melamar pekerjaan di sana. Siapa tahu diterima. Mau menjadi kapal, kamu akan merantau. Ya, aku akan merantau. Kamu ikut. Ya, aku ingin ikut. Bagaimana besok pagi? Baiklah, besok lebih baik. Tapi saya harus menunggu. Baiklah, mintalah kepada ibu. Kira-kira sekitar matahari sepenggal bertumbuh kau di dermaga yang. Baiklah, terima kasih ya kawan. Ya, sama-sama kawan. Malam harinya, Malin Kundang segera meminta restu kepada ibunya untuk pergi merantau. Keesokan harinya, dengan diantarkan ibunya, Malin Kundang dan Rashid pergi menuju ke pantai desa mereka, tempat kapal besar milik saudagar kaya itu bersandar. Tidak lama bersama kapal itu segera berlayar meninggalkan kampung halaman Malin Kundang dan Rashid. Kita sudah sampai di tanah perantauan, kawan. Ya kawan, kita hampir dekat dengan cita-cita kita. Bagaimana ini? Kita akan kerja apa di sini? Aku tidak tahu, kawan. Aku juga sedang kebingungan. Apakah kalian benar-benar sedang meminta sebuah pekerjaan? Tentu Tuan Saudagar. Kebetulan saya mencari 2 orang pekerja untuk kapalku. Apakah kalian mau bekerja bersamaku? Tentu saja kami mau Tuan Saudagar. Nanti kalau kapal ini sudah sampai, kalian bisa bekerja di rumahku. Rumah Tuan Saudagar ada di mana? Nanti kalau kapal ini sudah berlabuh, kalian ikuti saja langkahku. Baik Tuan Saudagar. Akhirnya kapal pun sampai. Saudagar segera turun usai memerintahkan anak buahnya menurunkan barang-barang yang dibeli dari pantai air manis. Malin Kundang dan Rashid mengikuti kemanapun saudagar itu pergi, hingga sampailah mereka pada sebuah rumah besar yang sangat indah. Kedatangan saudagar kaya itu disambut oleh seorang perempuan muda yang sangat cantik parasnya. Belakangan diketahui bahwa perempuan muda itu merupakan putri dari saudagar. Begitu sampai di rumah saudagar, Rashid dan Malin Kundang segera bekerja seperti yang diperintahkan sang saudagar. Kalian siapakah nama 2 orang itu? Yang mana? Yang gagah, tampan, dan rajin itu ya? Oh, yang itu. Dia bernama Malin Kundang. Oh, namanya Malin Kundang.
Emangnya ada apa putriku? Sejak hari itu, Putri semakin kagum pada Malin Kundang. Selain itu, Putri juga jatuh cinta sejak pandangan pertama kepada Malin Kundang. Hal yang sama juga dirasakan Malin Kundang, karena dirasa Malin Kundang adalah anak yang baik dan rajin. Saudagar pun mengizinkan putrinya menikah dengan Malin Kundang. Setelah menikah dengan putri saudagar tersebut, Malin Kundang semakin rajin bekerja. Berkat ketekunannya, kini Malin Kundang telah menjadi kaya raya. Sayangnya, nasib malang justru dialami Rashid. Sebab sering malas-malasan dalam bekerja, ia pun dipulangkan ke kampung halamannya. Suatu hari, Malin Kundang dan istrinya berlayar ke pantai air manis untuk membeli sesuatu. Akhirnya kita sudah sampai, Kanda. Ya, lihatlah dia. Dia adalah Rashid, teman Kanda yang dulu sering bermalas-malasan dalam bekerja. Benarkah demikian, Kanda? Bayu. Sudah menjadi orang kaya, selamat ya. Aku menyesal karena dulu kerja malas-malasan. Sudah, saya mau pamit dulu. Tolong terima ini untuk modal usahamu. Alhamdulillah, terima kasih kawan. Sesudah Malin Kundang berlalu, Rashid segera mengabari Mande dan mengajak Mande pergi menemui anak semata wayangnya ke dermaga. Malin, anak kecil saya. Kamu sudah pulang, Nak. Kamu sangat kesini padamu, ya. Kamu siapa? Berani-beraninya kamu ke sebagai ibu tua. Oh, mama sudah bilang. Tuan Billy. Malin, ini ibu, ya. Yang melahirkan dan membesarkan. Kekayaanmu yang telah membuat luka padaku. Yang belum memiliki yang kuat. Masih jauhan dariku. Mengapa anak yang menjadi mengapa anak yang menjadi anak yang berkata bukan ketika dia menjadi sebuah batu. Tiba-tiba langit menjadi gelap, hujan badai terjadi dengan seketika, dan sebuah kilat menyambar tubuh Malin Kundang. Namun semua sudah terlambat. Setelah tersambar kilat, tubuh Malin menjadi batu. Dan sampai sekarang batu Malin Kundang si anak durhaka itu masih bisa disaksikan. Sekian dari kelompok tua, terima kasih.